Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroria. Saya mengajar di SMK Negeri 58 Jakarta sebagai guru bimbingan dan konseling sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 di Universitas Katolik Atmajaya dengan nomor UKG 201509572063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik konseling individual dengan metode behavioral teknik self-management untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan kritik dan saran kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, terima kasih ya kamu sudah datang hari ini di pertemuan kita yang kedua ini. Yang kemarin kamu sudah datang untuk pertemuan kita yang pertama. Nah, kamu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kamu sehat ya? Sehat. Sudah makan? Sudah tadi. Oke, sudah. Nah, Fikri, kan kemarin kamu sudah menyebutkan nih, kamu sudah bilang bahwa permasalahan kamu adalah kamu kurang dapat mengatur waktu, yaitu kamu sering datang terlambat ke sekolah. Nah, hari ini kamu datang jam berapa? 06.40, Bu. Nah, Ibu mau tahu nih, apa sih yang membuat kamu ini kok bisa datang terlambat lagi? Gitu ya, nanti Ibu mau tahu dari kamu jadwal kamu tuh bagaimana sih sehari-hari kamu tuh, maksudnya dalam hari Senin sampai hari Minggu ya, dari pagi sampai malam gitu kan Iwan, atau kamu jelaskan jadwal kamu, silakan. Jadwal harian saya, Bu. Dari Senin sampai hari Minggu. Ya, paling jadwal harian saya tuh seperti biasa aja, kayak bangun pagi, bersekolah, belajar, istirahat. Nah, di sekolah sih paling ya tugas gitu-gitu. Terus pulang sekolah juga paling nggak kemana-mana sih. Habis pulang sekolah langsung pulang, nggak main. Nah, terus paling banyak kan habis pulang sekolah tuh langsung main HP, main game gitu. Kenapa main game? Terus? Nah, habis itu ya udah, paling kalau ada yang teman ngajakin keluar main ya ke rumah gue, itu paling keluar ke teman main HP bareng begitu sih. Kalau ada hari lagi misalkan yang Ada hari selanjutnya, kalau misalnya ada kegiatan apa gitu? kadang sih kalau misalnya ada tugas kerja kelompok sih biasanya, misalnya besok nih ada tugas, sebelumnya udah dikasih tahu besok kerja kelompok di rumah ini, di rumah teman kayak gitu. Nanti habis kerja kelompok ya udah pulang biasa lagi di rumah, nggak kemana-mana. Paling kalau habis kerja kelompok tuh saya nggak main, biasanya langsung di rumah kan, soalnya kan capek sekolah langsung kerja kelompok. Nah, habis itu kan udah main HP, paling main game, istirahat. Tapi paling nggak lama soalnya udah capek, udah istirahat, langsung istirahat. Itu kalau yang kamu habis pergi ada kegiatan. Jadi capek, habis itu main handphonenya sebentar aja gitu. Oke, untuk di hari selanjutnya gimana? Ada hari-hari yang berbeda? Hari-hari yang berbeda Itu hari di sekolah kan kalau itu. Kalau misalkan libur sih weekend ya paling di rumah ngerjain tugas. Misalnya keluarga aja ngajakin kemana gitu, misalnya pergi jalan-jalan gimana, misalnya ke tempat ini makan gitu gimana. Baru kalau nggak ada, misalnya nggak ada ngajakin keluarga ya di rumah aja gitu ngerjain tugas. Nah, kadang teman ke rumah datang main bareng gitu. Teman yang datang ke rumah, atau enggak kamu yang main ke Kalau rumah nggak teman? ya gitu aja gitu kan ya. Itu kalau weekend intinya kamu pergi sama keluarga, kalau nggak main di rumah, kamu sama teman, seperti itu. Itu sampai malam hari atau? Enggak sih, soalnya kan besok kalau paling sampai paling lama tuh jam 9, nggak sampai malam. Jam 9 malam gitu ya. Gitu. Terus dan itu berlangsung seperti itu terus ya, dari Senin sampai Jumat, hari-hari yang kegiatan sekolah seperti biasanya gitu ya. Kalau yang biasa. Sabtu Minggu ada pergi sama keluarga. Oke. Nah, Ibu mau tahu nih,
yang tadi kamu sudah sebutkan, ibu mau tahu nih jam-jamnya. Jadwal kamu deh sehari-hari tuh kamu bagaimana sih, dari bangun tidurnya kamu jam berapa, sampai kamu sekolahnya jam berapa, sampai kamu sudah di rumah, sampai kamu tidurnya jam berapa. Ibu mau tahu ya kegiatan kamu dari hari coba dari hari Senin sampai Minggu, coba ibu mau tahu deh jadwalnya ya. Jadi supaya nanti kita cari tahu apa sih yang menyebabkan kamu ini sampai datang terlambat. Coba. Hari Senin. Dari hari Senin dulu. Hari Senin. Langsung kegiatannya. Kegiatannya Dari bangun, tidur. bangun terus itu kan pagi itu kan biasanya ngapain? Mandi, sholat. Sarapan. Di sini jamnya. Bagus jamnya di sini. Mulai jam 9. Jadi nanti bangun tidur, terus habis itu ngapain lagi? Sholat gitu misalkan. Tidur. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa? Ini sampai jam berapa? Sampai jam sekolah. Berangkat sekolah jam berapa? Tulis. Jam biasanya kamu nyampe jam berapa? Tadi kamu sebutkan aja jam 06.40. Iya. Nulisnya nggak disingkat-singkat. Masuk ke kelas karena dulu sudah datang di jam pertama. Kalau boleh nanti sampai ini jam selesainya jam berapa sekolah tuh? Jam berapa? Gimana dari jam 7? 7 sampai jam 12. Terus? Oke, dari sekolahan? Dia dari sekolah juga. Ketiga ke Enggak. dulu. Pulang sekolah. Atau sampai di rumah? Sekolah tidur di rumah.
Dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam ya Ini jam 16.00 ya? jam 12 ya saya sampai jam 9 Terus apa lagi? main HP lagi 11 main handphone terus dari jam 9 sampai biasanya sih lama sih jam maghrib 15 Terus lanjut lagi dari maghrib itu sampai malam kamu ngapain? Apa? main handphone lagi kemudian sholat subuh dulu selesai setelah itu lagi sampai makan dulu makan malam dan sampai tidur. Lanjut lagi apa yang maksud? Main handphone lagi? Main HP lagi. Lanjut, main HP lagi sampai Sampai mau tidur aku udah ngantuk dan dari jam berapa nih maghrib sampai jam sampai jam sempat. bisa jam 7 ya jam 11 ya Terus setelah isak berarti ya? bisa jam 11 sampai jam makan Pas mau tidur itu. mau tidur jam 2 masuk 23 mungkin jam 12 lah pokoknya jam 12 Oke. Coba ibu cek ya, Ya. ini jadwal kamu nih ya. Bangun tidur kamu jam 5.15. Kamu mandi, sholat, sarapan pagi, terus berangkat ke sekolah itu kamu jam 6.15. Tiba di sekolah itu jam 6.40. Sedangkan kita masuknya
jam 06.30. Oke. Kamu langsung masuk ke kelas karena sudah di jam pertama. Oke, jam 7 sampai jam 3 kita belajar di sekolah. Pulang sekolah itu jam 15.30, anggapnya udah di sekolah ya. Sampai di rumah kamu jam 4. Nah, setelah itu kamu ganti baju, bersih-bersih, terus lanjut lagi main handphone. Oke, main handphone dan main game. Itu pas maghrib ya, dari maghrib, dari jam jadi setengah lima sampai maghrib lagi kamu main handphone, habis sholat main handphone, kemudian nunggu isya ya, sampai sholat isya selesai, terus main handphone lagi. Main handphone lagi dari jam 6 sampai jam 7 tadi nunggu isya, dari isya main handphone lagi dari jam 7 sampai jam 23.45. Nah, menurut kamu nih, ini ada yang salah tidak nih dari jadwal kamu nih, Fikri nih? Ada sih Bu, kayaknya kebanyakan main HP. Kebanyakan main HP. Iya, kalau diperhatikan juga dari awal kamu sampai di rumah itu main handphone terus. Ya. Main handphone terus. Jadi permasalahan kamu sebenarnya adanya di mana? Di main HP. Di main HP. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Yang mengurangi Bu. Nah, harus dikurangi. Kita cari ya, apa yang perlu dikurangi. Nah, coba kita lihat. Yang perlu dikurangi dari awal adalah bermain handphonenya. Kamu sampai rumah tadi jam 4, terus setengah 5 main handphone, sampai jam setengah 5 main handphone, kemudian setengah 5 lanjut lagi. Jam 6 lanjut lagi main handphone, jam 7 lanjut lagi sampai malam. Ini waktu belajar kamu yang mana? Ya kan? Tidak ada disebutkan waktu belajar. Kapan kamu belajarnya, Ibu tanya coba, kalau kamu main handphone terus, ayo. Jadi kapan kamu belajarnya? Ya kalau di hari libur, tapi juga udah lama kali. Sebentar doang belajarnya. Jadi intinya kebanyakan main handphone dan tidak ada belajar. Ya, oke, kita kurangin lagi. Fikri, di mana mau dikuranginya coba? Kurangin lagi. Coba yang di jam berapa yang mau dikurangi? Yang dari ini. Dari sini ke sini ya? Dari jam 7 sampai jam 12 malam. Ini kegiatannya ada yang bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat kan? Kalau gitu kita kurangi. Kamu harus tahu mana kegiatan yang bermanfaat buat kamu, mana kegiatan yang kurang bermanfaat buat kamu. Ini kita kurangi. Dari jam 7 sampai jam berapa? 9. Jam 9. Jam 9.00 sudah selesai main handphonenya ya. Dilanjutkan lagi nanti kegiatannya apa? Yang positifnya belajar. Nah, itu ya, belajar. Kalau begitu sudah membuat rencana. Nih, karena kita sudah sortir dari sini, kita akan membuat rencana jadwal yang baru. Fikri maunya rencananya bagaimana? Rencana jadwalnya ya? Baru. Ya, tadi kan sudah disortir nih ya, main handphone yang sudah terlalu lama sekali. Jam 6 sampai jam 9 sampai jam 12. Ini kita sudah sortir ya, untuk dipersingkat atau dikurangi main handphonenya. Nah, silakan kamu buat jadwal rencana yang baru. Biar lebih awal. Iya. Bangunnya biar lebih awal lagi, jam berapa? 5. Ya, biar berangkatnya pagian. Kurang lah. Rumah kamu di mana? Di Pondok Ranggon. Pondok Ranggon. Jaraknya itu berapa menit dari rumah ke sekolah? 30 menit. 30 menit. Kalau misalnya kamu berangkat dari rumahnya tadi disebutkan jam 6, harusnya kan 30 menit ya. Oh, kamu berangkat dari rumahnya jam 6.15. 30 menitnya ya sudah pasti terlambat sekali ya. 06.40 atau bahkan bisa jadi 06.45, 06.50 karena kan perjalanan yang kadang macet ya kan, kita tidak tahu kan. Iya. Nah, terus habis itu kalau misalkan kamu bangunnya tetap
sama misalnya itu akan kamu berulang lagi seperti itu, bangunnya jam segitu, kemudian kamu siap ke sekolah, berangkat sekolahnya jam segitu, akan terus-terusan sama. Jadi kamu bisa memperhitungkan dari rumah 30 menit dan jam berapa seharusnya kamu sampai di sekolah. Berarti kamu bangunnya jam berapa seharusnya? Seharusnya jam 5 sih. Jam 5. Kalau dari jam 5 kamu sudah berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 5.45. Jam 5.45. Masih bisa itu sampai. Nah, coba berarti di jadwal yang baru kamu tuliskan berangkat sekolahnya jam 5.45. iya. Baik. Berangkat sekolah. Berarti dari sini. Iya. Iya. Nah, kira-kira sampai sekolah jam berapa? Ya, 30 menit dari situ. 6.15. 6.15. Ya, lanjut lagi. Di sekolah belajar dari jam 7 sampai jam 3. Nah, habis itu kalau udah pulang sekolah ganti baju, bersih-bersih, terus sholat dulu sama asar kan, dan sampai rumah kan udah masuk buku sholat asar dari jam 15 sampai jam 15.30. Terus? Nah, terus setengah 4 nih kegiatan baru rencananya sih sholat ya, paling bantu orang tua, bantu orang tua susi.
pelajaran, ada tugas apa enggak. Sholat, maghrib, saya baca ini Al-Quran sebentar sampai menjelaskan. Terus sholat bisa, langsung tidur. Jadi jam berapa? 7. Waktu belajarnya gimana? Iya, waktu belajarnya kan habis ini. Bisa makan ini langsung tidur. Iya. Lu ini beneran salah ini, oh salah. Oh, lanjutin lagi di sini boleh. Ini dari jam berapa? Berarti Jadi sudah jadi makan lah, 8:30 lah. Kalau gitu. Nah, aku habis makan dari jam 8:30 sampai jam 8:30 makan, terus belajar. terus dari handphone Oh ini makan sama belajar. jam 9 sampai jam 10-an lah. Ya kalau ini kan udah makan jam juga, main HP sebentar paling dari jam 5 dan jam 10 dulu paling sampai jam sejam doang paling. Sampai jam 11. Terus habis itu udah tidur. Tidurnya biar di Ya, tidurnya lebih awal. Coba ibu cek ya jadwalnya. Ini untuk yang rencana jadwal kamu, bangun tidurnya jam 5, terus siap-siap jam 5.45 kamu berangkat ke sekolah. Kurang lebihnya jam 6:15 kamu sampai. Nah, terus jam 7 sampai jam 15 di sekolah belajar. Setelah itu sampai di rumah jam 15.30. Kemudian kamu bantu orang tua nih bersih-bersih rumah. Terus sampai jam 5. Habis itu mandi ya, mandi. Terus kamu mengecek buku mata pelajaran itu sampai jam 6. Lanjut lagi jam 6 sholat maghrib, baca Al-Quran, alhamdulillah. Sampai menjelang isya, sholat makan. Terus habis itu setelah makan lanjut lagi belajar, ngecek tugas. Ya, oke. Dan ketika sudah dikerjakan tugas, main handphone sebentar. Ini tadi main belajarnya sampai jam 20.30 ya. Ini kan dari yang jam 18 ya? ya Jam 18 sampai jam Sampai jam 9. Sampai jam 10. Sampai jam 10. Terus main handphone dulu sebentar, sejam doang. ya, 1 jam. Nah, kalau begitu kamu sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan dalam rencana yang baru, ya kan? Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab kamu nih untuk kamu merubah perubahan yang baru ini? Apa kira-kira? Diajak teman main game. Ajak teman main game. Teman kamu main gamenya di rumah kamu atau secara online? Di rumah teman. Oke, berarti intinya kamu diajak teman untuk main game. Ya. Nah, oke, tulis. Ajak teman main game. Selain Ya. itu apa? Selain itu
itu ya main keluar rumah, diajak sama teman keluar rumah. Oke, ngajak. Di mana ke suatu tempat itu. Oke, nongkrong nggak? Enggak di tempat Warkop gitu? warkop, iya kayak gitu. Ya udah tulis. Terus apalagi kira-kira? Tidak pasang alarm, Bu. Nggak pasang alarm, jadi bangunnya kesiangan. Kesiangan. Ya udah, boleh Alarm. tulis. Nah, kira-kira nih Fikri, dari faktor penghambatnya ini, diajak teman, main game, diajak keluar sama teman, terus habis itu tidak pasang alarm. Nah, kira-kira akibatnya apa nih dari penghambat kamu ini nih? Penghambatnya Ya. apa kira-kira? Akibatnya Mm-mm. ya sekolahnya jadi terlambat. Sekolah terlambat. Oke, boleh kita tuliskan ya. Akibat dari penghambat kamu. Apa tadi? Terlambat. Terlambat, sekolah jadi terlambat. Terus apa lagi? Terlambat. Coba kamu ingat Tidak ikut tadarus. Tidak ikut tadarus. Apa lagi? Terus masuknya ketika udah ada guru di jam pertama. Masuk kelas. Masuk kelas. Berarti terlambat juga masuk ke kelas ya. Terus ada lagi nggak? Nah, kamu sudah terlambat tuh. Biasanya diapain? Ada Ada sanksi atau hukuman. tidak? Ada hukuman. Ya, berarti mendapatkan sanksi. sanksi. Ya. Kamu sudah tahu kan faktor penghambat kamu apa, akibatnya apa, kalau misalkan kamu masih seperti ini terus. Nah, kira-kira kamu bisa nggak nih untuk merubah itu? Berubah. Ya bisa. Bisa ya, kalau Bisa. begitu ibu mau kamu membuat kontrak. Tapi kontraknya bukan buat ibu, tapi untuk diri kamu sendiri kontraknya ya. Artinya kamu berjanji nih. Nah, bisa dituliskan di sini. Silakan dituliskan. Saya Ya. Tidak bangunnya lebih pagi, lebih awal, biar mengatur ini, Jadi apa? Mengatur mengatur waktu. Terus apa lagi? Mengatur waktu main game. Mengurangi dalam main game, mengatur waktu agar lebih baik. Terus apa lagi? Tidurnya kira-kira? tidurnya lebih awal. Ya. Ya, tidurnya lebih awal Agar apa? agar tidak kesiangan. Oke, baik. Terus usaha dikatakan Berhasil jika apa? jika tidak terlambat lagi. Iya. Jika bisa. Dan jika saya Jika saya tidak mengulangi
Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat lagi. Ya. Apabila saya sudah berhasil melakukannya, Saya akan apa? akan menerapkannya. Akan menerapkannya. Terus apa lagi? Akan konsisten dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. iya setiap hari. Setiap harinya. Terus Dan jika saya gagal, maka saya akan kena sanksi, dihukum, mendapatkan hukuman. maka saya bersedia mendapat sanksi. Nah, Fikri, kamu sudah mengetahui ya apa saja nih kontrak kamu atau janji kamu yang akan kamu lakukan. Kalau misalnya ini kamu terulang kembali, berarti kamu sudah mendapatkan sanksi. Tapi kalau misalkan kamu berhasil, berarti kamu harus konsisten ya. Kamu sudah tahu ya apa saja yang harus kamu lakukan. Sudah. Itu tadi bisa kamu sebutkan apa yang harus kamu lakukan? Kurangin menapinya. Tidurnya hampir lebih awal. Iya. Terus jangan biar nggak main sama teman, kagak kuat di rumah itu belajarnya lebih banyak yang belajar. Jadi Fikri harus dapat membedakan mana waktu yang bermanfaat dan mana waktu yang tidak bermanfaat. Artinya kamu juga harus bisa untuk mengatur waktu nih. Oh, waktu ini saya bermain handphone dibatasi sampai jam berapa saya mengatur waktu main handphone, dan jam berapa juga saya belajarnya, kemudian jam berapa juga saya tidur, jam berapa saya berangkat dari rumah. Kamu harus memperhitungkan waktu ya, karena kan di jalan bisa jadi terjadi ada kemacetan, kemudian belum lagi ban bocor seperti itu ya. Jadi kamu harus bisa memperhitungkan itu ya. Kamu sudah paham? Paham sudah. Baik. Nah, Fikri, kalau misalkan nanti nih sudah berhasil nih, jadi ibu nanti akan melihat perubahan kamu dalam waktu seminggu ini. Bagaimana sih Fikri ini dalam seminggu ini, apakah masih tidak terlambat ataukah masih terlambat? Kalau seumpama kamu masih terlambat lagi, berarti kamu akan mendapatkan nanti sanksinya ya. Sanksinya itu nanti bisa dari guru piket, kemudian atau wali kelas, seperti itu ya. Terus kalau misalkan kamu berhasil nih, seumpama dalam seminggu ini ternyata kamu sudah berhasil, kamu sudah berubah, kamu sudah terlambat. Nah, kamu akan ibu kasih hadiah ya, yaitu pulpen. Bagaimana? Tidak, setuju. Setuju ya? Nah, kalau begitu ini kita cukupkan ya untuk di pertemuan kita yang kedua ini. Nah, ibu mau minta satu lagi kamu untuk menuliskan evaluasi konseling kita yang hari ini. Nih, sini. Ya, kamu langsung aja checklist, kamu baca, terus kamu checklistin ya. Satu sesuai. Kalau satu sesuai, ya. Satu tidak sesuai. Satu tidak sesuai, yang kedua kurang sesuai, yang ketiga cukup sesuai, yang keempat sesuai. Sudah? Sudah. Sudah. Terima kasih Fikri untuk hari ini. Nanti untuk selanjutnya kamu akan ibu pantau ya. Kamu akan ibu perhatikan, ibu melihat dari guru piket, kemudian wali kelas. Ibu akan memantau kamu dari beliau, seperti itu ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita dengan membacaan hamdalah ya, rasa syukur kita. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Semoga kamu dalam keadaan sehat terus. Kemudian pembelajaran kamu di sekolah juga lancar ya. Semoga perubahan yang terjadi dalam diri kamu dapat lebih baik ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.